Di video singkat ini ada 3 program ya. Jadi tadi itu penataan akar, kemudian pressing pohon, dan kemudian memperbanyak bahan bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bikan Bonsai, channel belajar bonsai tingkat dasar. Oh ya teman-teman, saya akan melakukan program bahan bonsai jenis delima. Nah ini kebetulan sudah waktunya ya, karena ini juga kawatnya sudah tertanam dalam kambium dan cukup dalam, hampir tertalan semuanya. Dan bahan ini nanti saya akan melakukan 3 program sekaligus ya. Jadi yang pertama nanti ada penataan akar, kemudian pengepresan ya. Ini sudah balance, ini antara bogelnya dengan pohon utama sudah balance, jadi harus di stop ya, untuk menyeimbangkan pertumbuhan dari tangan-tangan yang lain. Nah ini sebelumnya saya akan kerjakan dulu bagian perakaran. Nah ini ada akar-akar yang tertumpuk, juga harus diarahkan. Nah seperti ini saya bersihkan dulu agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Biasa ya untuk akar yang bertumpuk seperti ini. Nah ini harus dilepas kemudian diarahkan. Saya tidak perlu membongkar kesemuanya ya, saya hanya akan mengurangi sedikit media, kemudian saya angkat, saya cabut maksudnya akarnya, kemudian nanti akan saya geser dengan pasang pen. Ini sebagian yang sudah tertata rapi saya biarkan, tapi ini yang kelihatan yang ini. Nah ini ada yang harus saya geser supaya jaraknya rata. Nah ini baku tumpuk dan ini juga harus digeser ke sini. Ini sebelumnya akan saya cabut dulu, saya angkat dulu agar bagian atasnya ada spasi atau ada ruang ya. Nah ini saya cabut dulu. Nah untuk menyabutnya pelan-pelan ya. Untung saja untuk jenis delima ini sangat mudah ya diprogram ya. Jadi menurut saya delima ini bagus prospeknya ke depan, cuman sayangnya dia mempunyai buah, jadi mungkin akan sedikit mengganggu. Tapi bagi yang suka dengan bonsai buah, mungkin juga salah satu daya tarik tersendiri untuk jenis delima ini. Nah ini saya pasang pen ya, saya geser, saya luruskan agar terarah. Kemudian satunya juga saya pasang pen juga supaya terarah. Nah ini penataan akar ya, saya dahulukan karena dia di bagian bawah. Dan nanti selanjutnya saya akan melakukan press ya. Saya akan melakukan press, yaitu pengendalian pertumbuhan untuk batang utamanya, karena ini sudah termasuk balance, sudah seimbang ya. Nah ini saya rasa cukup ya, saya tutup dulu dengan media yang ada, nanti akan saya tutup di bagian akhir dengan media secara keseluruhan. Nah ini teman-teman, saya akan melakukan press ya. Ini akan saya press di bagian sini, tapi nanti dengan cara dicangkok. Nah akan saya potong di sini nanti, tapi ini sebelumnya akan saya cangkok dulu. Jadi program ini adalah program paralel ya, sambung menyambung ya, istilahnya begitu. Nah ini saya kerat di sini ya, karena nanti kan saya press di sini ya, kurang lebih di sini akan saya press itu dipotong ya, dipotong, tapi dengan pola ini saya cangkok. Jadi dengan pola ini sekaligus kita bisa memperbanyak bahan bonsai juga ya. Dengan mencangkok ini menghasilkan bahan cangkokan baru, sehingga bisa untuk bahan bonsai. Jadi mungkin boleh saya katakan ini adalah program 3 in 1 ya. Jadi program akar, mengarahkan akar, kemudian press atau memotong, dan sekaligus memperbanyak bahan bonsai. Untuk jenis delima ini mudah sekali kulitnya karena dia
termasuk kambium basah. Walaupun dia punya tekstur kayu yang sangat keras ya, seperti santigi kerasnya untuk jenis buat delima ini. Ini adalah delima buah ya teman-teman ya. Ini delima buah yang kalau sudah tua sedikit dia langsung mengalami inkubasi atau proses pembuahan. Setelah dikerat, kemudian ini sekaligus untuk supaya tidak gagal proses mencangkoknya, kambiumnya saya kerok ya. Karena untuk jenis delima ini mirip juga dengan sancang ya, dia kambium basah, jadi cenderung kadang kalau tidak bersih ya kambiumnya, cara mengeroknya atau tidak sampai betul-betul bersih, dia akan menyambung lagi dan cangkokan menjadi gagal. Seperti biasa, saya nanti akan menggunakan media cangkoknya adalah kokopit ya, kokopit murni yang sudah siap digunakan, artinya kokopit yang sudah memang untuk mencangkok, yaitu kalau saya sebut namanya MCK, media cangkok kemasan ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan kokopit yang memang belum disiapkan memang untuk mencangkok, sebaiknya direndam dulu ya, supaya zat taninnya larut, karena ya tanin itu juga ada manfaatnya, tetapi untuk pertumbuhan akar baru juga berisiko, artinya memperlambat pertumbuhan akar baru, karena zat tanin bisa membunuh ujung bakteri akar akan mati sehingga pertumbuhannya menjadi lambat. Saya menggunakan MCK atau media cangkok kemasan ya. Ini produksi saya sendiri. Ini saya memang memproduksi kokopit sekaligus juga menyediakan media cangkok yang langsung bisa digunakan. Dan alhamdulillah untuk produk ini sudah tersedia di toko-toko pertanian dan toko penjual bunga. Nah, untuk media ini cukup mudah caranya ya, dikerat seperti tadi, kemudian siapkan tali, kemudian ditempel di bagian yang sudah dikerat dan tinggal pasang ya, seperti ini. Nah, tinggal sangat mudah ya. Ini memang saya ingin agar teman-teman sebagai hobiis tanaman bisa menggunakan juga media tanam ini yang sangat praktis cara menggunakannya ya. Untuk seputaran daerah saya ini banyak sekali yang sudah menggunakan ya untuk media cangkok yang tinggal menggunakan ini. Nah, ini biasanya cangkokan ini 1 minggu sudah keluar akar teman-teman, 1 minggu sudah berakar, dan nanti kalau akarnya sudah berwarna coklat sudah bisa dipanen atau bisa diturunkan. Jadi nanti teman-teman saya akan review pada saat turun cangkok. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya kembalikan dulu media tanamnya agar membantu untuk pertumbuhan bahan bonsai ini menjadi normal. Oh ya teman-teman, jadi video singkat ini ada 3 program ya. Jadi tadi itu penataan akar, kemudian pressing pohon, dan kemudian memperbanyak bahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.